Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kita semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan senantiasa tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Baik, kembali kita bertemu dalam video pembelajaran kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita memasuki materi kuliah 9 dengan tema manajemen operasional strategi proses, lokasi, dan tata ruang. Baik, sebagai bagian pertamanya kita mulai dari strategi proses ya. Di mana pengertiannya adalah strategi proses ini adalah suatu upaya yang sistematis dalam memilih metode produksi atau penyediaan jasa paling optimal yang mampu memastikan produksi berjalan efisien, berkualitas, tepat waktu, dan sesuai kebutuhan pelanggan. Jadi ada beberapa kata kunci. Di sana ada kata-kata memilih metode produksi. Jadi model produksi seperti apa? Metode produksi seperti apa yang akan kita rancang, kita desain ya, yang nanti akan menghasilkan suatu produk, bisa berupa barang ataupun jasa, yang salah satu indikatornya adalah dia efisien ya, kemudian berkualitas, kemudian tepat waktu, dan tentunya hasil produknya itu sesuai dengan kebutuhan pelanggan ya. Relate dengan kebutuhan pelanggan. Nah, itu yang paling terpenting. Mengapa penting ya memahami tentang strategi proses. Nah, keputusan ini tentunya berkonsekuensi besar terhadap fleksibilitas operasional, biaya, dan produksi jangka panjangnya gitu. Artinya sebuah keputusan di dalam aktivitas manajemen operasional itu ini berkaitan dengan bagaimana aktivitasnya ini harus bisa panjang waktunya atau jangka waktunya panjang. Kemudian memperhatikan aspek biaya karena tentunya bisnis sangat berhubungan dengan biaya ya. Karena biaya itu juga sebagai bentuk budget atau planning dari sebuah aktivitas produksi. Jadi ketika kita mampu membuat rancangan rencana anggaran biaya, berarti kita akan menghasilkan suatu produk begitu. Kemudian termasuk juga tadi fleksibilitas operasional. Ini berhubungan dengan bagaimana metode-metode yang harus dilakukan agar menemukan suatu cara untuk memproduksi secara lebih fleksibel. Nah, makanya ada 4 jenis strategi proses ya. Itu yang pertama disebut dengan proses fokus. Nah, proses fokus ini adalah produksi dengan volume kecil, tetapi variasinya besar. Nah, kenapa disebut dengan rumah sakit sebagai contoh? Rumah sakit kan memproduksi layanan ya, layanan kesehatan. Jadi fokus bagaimana melayani agar orang yang sakit menjadi sembuh begitu. Nah, itu fokusnya di sana. Jadi variasinya besar ya, tetapi volumenya kecil. Nah, di dalam rumah sakit sendiri nanti kan ada berbagai macam layanan ya. Karena orang sakit itu kan sangat banyak jenisnya begitu. Variasinya menjadi besar gitu. Misalnya orang yang sakit gigi, orang yang sakit perut, orang yang sakit mata, orang yang sakit kanker, jantung. Makanya menyediakan sejumlah dokter-dokter spesialis ya yang bisa menangani berbagai macam penyakit ya. Nah, itu disebut dengan variasinya besar. Nah, termasuk juga bengkel ya. Bengkel ini nanti juga bengkel apa gitu kan. Karena kendaraan juga banyak sekali onderdil yang harus dipahami begitu. Dalam upaya untuk ya
menyelesaikan persoalan ketika ada kerusakan mobil gitu. Dan ini sangat fleksibel ya, tetapi kompleksitasnya tinggi dan biaya per unitnya juga besar. Karena peralatan umum dan tenaga kerja yang terampil ya, kita tahu bahwa untuk membayar seorang dokter itu kan tidak murah ya. Oke, kita lanjut dengan repetitif fokus. Fokus repetitif atau jalur perakitan. Ini produksi batch berulang secara terstandarisasi ya. Contohnya pabrik manufaktur elektronik. Nah, cocok untuk produk varian terbatas karena sudah memiliki workflow tetap. Jadi metode repetitif fokus ini berkaitan dengan bagaimana sebuah produk itu diproduksi secara berulang dengan produk yang terstandar ya. Contohnya begini, kalau kita melihat barang-barang elektronik ya, seperti televisi, kemudian laptop ya, kipas angin. Nah, itu kan ada bagian-bagian yang diproduksi dengan standar yang memang harus sudah sesuai dengan standar sebuah produk itu sendiri ya. Misalnya kipas angin menyediakan atau memproduksi baling-baling kipasnya. Nah, ini kan sudah terstandar, maka diproduksi secara dengan jumlah yang ini ya, dengan workflow yang tetap gitu. Jadi misalnya ini bagian untuk membuat baling-baling, ini bagian untuk membuat bagian penyangga kipasnya gitu. Nah, itu pakai workflow-nya yang sudah ditetapkan sehingga tinggal berulang untuk mencetak produk tersebut, nanti baru dirakit gitu. Kita lihat juga ya, kalau misalnya kalian mungkin pernah menonton bagaimana pabrik mobil ya di Jepang. Nah, itu juga seperti itu ya. Dia ada workflow-nya gitu kan, dimulai dari bagian mana yang harus disiapkan dulu ya, kerangkanya, kemudian nanti baru bagian mesinnya, di bagian rodanya, dan semuanya itu ada workflow-nya. Jadi ada alur kerjanya begitu. Nah, itu repetitif fokus. Kemudian ada produk fokus. Produksi massal untuk produk yang sangat sedikit variannya. Nah, ini contohnya seperti pabrik semen, minuman botol. Ini produknya banyak diciptakan, dihasilkan, tetapi variannya sedikit ya. Ya, kalau minuman botol kan berarti hanya dua, satu botol, satu air gitu aja. Kalau semen ya serbuknya itu apa namanya, bagian semen dalamnya itu ya, paling ya itu dengan pembungkusnya gitu. Pas apa namanya, tidak begitu banyak variasi dalam produk tersebut. Beda dengan kalau misalnya benda-benda elektronik ya. Dalam satu benda elektronik ya, sebut aja tadi televisi gitu kan, itu kan banyak bagian-bagian yang harus disiapkan dan diciptakan begitu. Nah, itu namanya produk fokus. Jadi fokus pada varian-varian yang nanti memang itu menjadi bagian dari produk dan dia tidak banyak variasinya. Kemudian mass customization ya. Yang keempat, ini produksi yang sanggup melayani varian khusus untuk tiap pelanggan tetapi dalam volume besar. Nah, contohnya Dell atau Tesla ya. Tesla ini kita tahu sebuah energi baru ya, yang diciptakan oleh Elon Musk ya. Jadi dia menciptakan mobil-mobil listrik dengan jumlah besar, tapi memang variannya khusus. Tidak mudah orang untuk bisa membuat produk tersebut begitu.
Nah, yang mengizinkan custom spesifikasi, butuh otomatisasi tinggi dan modularitas. Ini maksudnya sebuah produk yang diciptakan dengan varian khusus ya, dengan jumlah besar, maka ini harus punya kemampuan untuk membuat produk tersebut berbasis otomatisasi ya. Jadi dirancang sebuah mesin yang memang bisa menghasilkan produk-produk khusus seperti ini. Nah, implikasi manajerialnya adalah memilih strategi proses yang tepat, membantu perusahaan beradaptasi terhadap dinamika pasar dan teknologi. Misalignment akan menyebabkan inefisiensi besar, entah biaya produksi membengkak atau produksi tidak bisa memenuhi kebutuhan pasar. Nah, ini kebijakan manajerialnya seperti itu. Jadi, gunanya untuk agar perusahaan bisa beradaptasi ya dengan dinamika pasar yang terus berubah. Pasar ini kan selalu berubah permintaannya ya. Apalagi kalau misalnya kita bicara tentang masa depan kendaraan ya. Kendaraan ini kan bisa saja nanti suatu saat kayak BBM itu bisa habis kan. Bisa habis, misalnya tidak lagi ditemui minyak di bumi ini kan lama-lama habis ya. Maka kan harus ada alternatif energi terbaru dan kebaharuan gitu. Makanya itulah Tesla kemudian menciptakan sebuah mobil listrik. Nah, bagaimana caranya agar sebuah mobil itu tetap bisa punya kualitas yang sama dengan mobil yang berbahan bakar minyak BBM begitu. Ini karena apa? Menyesuaikan kondisi pasar dan alam itu sendiri gitu. Nah, itulah sebagai ahli produk ya atau manajemen operasional itu berpikir keras bagaimana menciptakan produk-produk yang bisa beradaptasi dengan situasi pasar. Oke, kemudian kita lanjut ke kedua, strategi lokasi, location strategi. Ini pengertiannya, keputusan lokasi adalah langkah strategis memilih tempat operasional terbaik bagi pabrik, kantor, ataupun fasilitas distribusi sehingga meminimalkan biaya logistik ya, mendekatkan dengan sumber daya atau pasar, dan mematuhi regulasi. Jadi penjelasannya dekat dengan pasar tentu bagaimana konsumen mudah mengakses produk tersebut atau mempercepat jalur distribusinya dari pabrik ke konsumen akhir. Nah, ini berhubungan dengan nanti biaya. Jadi semakin dekat dengan pasar tentu bisa menekan biaya distribusi. Kemudian dekat dengan tenaga kerja. Ya, kita tahu bahwa sebuah produk itu kan dikerjakan oleh manusia begitu. Walaupun hari ini sudah banyak mesin-mesin yang berbasis otomatisasi, tapi kan tetap yang menjadi operatornya adalah manusia itu sendiri. Maka mendapatkan satu tempat lokasi yang dekat dengan tenaga kerja terampil itu menjadi sesuatu yang penting. Jangan sampai nanti susah untuk mencari tenaga kerja, misalnya di bidang IT ya, atau bidang-bidang teknis lainnya gitu ya. Maka faktor penentunya itu juga salah satunya apabila kita mendirikan pabrik, dekat enggak dengan tenaga kerja yang nanti bisa bekerja di pabrik tersebut begitu. Kemudian ketersediaan infrastruktur ya, transportasi, internet, listrik, jalan ya, air. Itu semuanya pendukung yang penting ya dalam desain penentuan tata letak sebuah kegiatan produksi. Kemudian biaya dan regulasi. Nah, lokasi dengan pajak rendah itu lebih direkomendasikan. Atau lokasi yang mendapatkan insentif dari pemerintah. Misalnya pemerintah membantu
ikut memberikan ya investasi ya, penyertaan modal gitu, sehingga bisa dijalankan. Kemudian lingkungan sosial. Nah, ini lingkungan sosial gunanya agar masyarakat sekitar bisa mendukung. Tidak ada resistensi, tidak ada penolakan, sehingga operasional bisa berjalan dengan lancar. Adapun pendekatan analisisnya, perusahaan mengkaji lokasi berdasarkan kombinasi analisis kuantitatifnya, biaya jarak, kualitatifnya dukungan masyarakat, dan ketersediaan tenaga kerja. Nah, ini menjadi analisisnya ya. Jadi semakin dekat jaraknya dengan pasar atau dengan pelabuhan, kalau diekspor itu semakin lebih baik, yang bisa menekan biaya, termasuk nanti dukungan masyarakat ya, di mana secara budaya dan sosial masyarakat bisa menerima kehadiran pabrik ya di wilayah tersebut begitu. Dan yang terpenting adalah ketersediaan tenaga kerjanya gitu. Nah, metode seperti faktor rating, break even analysis, atau model gravitasi dapat digunakan. Itu berarti cara-cara untuk menganalisisnya dengan rating ya, scoring ya. Nah, nanti kalau tidak paham bisa didiskusikan di grup ya tentang itu. Kemudian yang ketiga adalah strategi tata ruang, facility layout strategi. Ini pengertiannya. Tata ruang adalah desain penempatan fisik peralatan, mesin, workstation, fasilitas lainnya untuk memastikan aliran kerja, material lancar, minim waktu tunggu dan aman. Nah, ini jenis-jenisnya misalnya proses layout. Menempatkan peralatan sejenis dalam sekelompok berdasarkan fungsi. Sangat fleksibel, tapi arus kerja kadang berliku-liku. Kemudian ada produk layout. Layout berbasis alur. Sejalan dengan proses produksi, jalur perakitan adalah contoh ideal. Efisiensi tinggi tapi rawan downtime. Ada fixed position layout. Produk tetap di tempat sedangkan peralatan bergerak. Kemudian cellular layout. Ini menggabungkan konsep lean manufacturing di mana mesin dikelompokkan berdasarkan produk sejenis. Nah, begitu. Jadi proses layout itu bagaimana agar misalnya suatu mesin itu lebih fleksibel gitu posisinya kalau proses layout tadi ya. Dia lebih kepada fungsinya. Beda dengan yang fixed position layout ya. Pokoknya masing-masing ini berbeda-beda ya. Berbeda-beda tentang kondisi nanti bagaimana produk itu, apa yang mau dihasilkan, kemudian apakah produk itu volumenya, kemudian jumlahnya, itu mempengaruhi nanti jenis tata ruang yang berhubungan dengan peletakan mesin-mesin yang ada gitu ya. Sama seperti kalau membuat pesawat itu kan, itu harus fixed position layout gitu. Atau membuat mobil gitu ya. Atau kalau membuat pabrik semen itu beda lagi gitu. Atau membuat botol, atau membuat alat-alat elektronik. Nah, itu beda-beda. Nanti juga disesuaikan dengan jenis tata ruangnya gitu. Kemudian prinsip desain tata ruang itu sendiri ya, desain tata ruang itu mengutamakan efisiensi. Jadi efisiensi tentu menjadi hal yang utama dalam sebuah kegiatan produksi. Kemudian juga aliran bahan baku ya, sumber bahan bakunya dari mana, apakah ada ketersediaan secara terus-menerus. Itu juga menjadi salah satu pertimbangan yang penting. Kemudian meminimalkan perpindahan yang tidak perlu ya, serta mengutamakan keamanan dan ergonomi pekerja. Jadi keamanan pekerja, kemudian yang berhubungan dengan keselamatan, kesehatan ya,
kemudian juga faktor dari bagaimana agar pekerja bisa nyaman dalam bekerja itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kegiatan manajemen operasional. Di kesimpulannya, setiap keputusan pada ketiga area ini harus selaras dengan strategi bisnis dan pasar organisasi. Tidak ada one size fits all ya. Kegagalan memilih strategi proses yang dapat menyebabkan underutilization ya mesin atau sebaliknya bottlenecks. Jadi maksudnya nanti jangan sampai salah strategi yang menyebabkan justru mesin memproduksi sesuatu yang produk yang tidak sesuai dengan apa yang tidak produk itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi underutilization itu di bawah standar dari produk yang diharapkan gitu. Utilitas itu kan artinya satu kegunaan ya. Produk itu kan diciptakan untuk bisa berguna gitu. Jangan sampai produk yang dihasilkan itu di bawah standar keinginan orang untuk menggunakannya. Contoh misalnya dulu Indonesia pernah mau buat pabrik mobil SMK kan. Setelah diuji emisinya ternyata tidak sesuai dengan standar sebuah kendaraan gitu. Itu namanya underutilization. Nanti dibawa ke penatapan dia nggak nyampe gitu. Langsung berasap mobilnya kan. Nah itulah pentingnya manajemen operasional ya, menciptakan produk-produk yang bisa digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Saya kira demikian ya materi ini. Nanti ada tugas ya memilih jawaban secara multiple choice yang harus dikirim di Google Classroom kita. Nanti saya infokan juga di grup WA. Ya demikian materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.